Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tidak terhingga kami selalu sampaikan kepada Anda atas respon positifnya terhadap konten-konten kami. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana kami ulas pada edisi yang lalu terkait dengan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyorot tentang nasab Ba'alawi, yang dengan judul bombastisnya bahwa isbat nasab Ba'alawi dengan mimpi-mimpi. Ada beberapa hal yang menarik yang untuk kita kaji dengan mengambil data atau sumber dari internal Ba'alawi sendiri, yakni dari kitab Al-Ghurar yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid, wafat 960 Hijriah, yang mengisahkan berbagai hal terkait dengan persoalan Ba'alawi pada saat itu. Yang pertama, titik poinnya di sini adalah bahwa sejak 6 Hijriah di Tarim sendiri, Hadramaut sana, orang-orang sudah mempersoalkan nasab atau keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi bukan barang baru kan? Sebagaimana diulas dalam kitab Al-Ghurar pada halaman 112, demikian tulis Kiai Imad, bahwa atas keraguan akan kebenaran nasab Ba'alawi nyambung kepada Rasulullah, maka diutuslah seorang bernama Ali ke Basra untuk meminta isbat akan kesayyidan mereka. Lalu diceritakan dalam kitab tersebut bahwa nasab mereka kemudian diisbat oleh para imam dan para qadhi. Terkait tanggapan Kiai Imad sudah kemarin diulas ya. Hal lain yang kita bisa ambil pelajarannya di sini adalah peristiwa ini ada kesamaan dengan peristiwa pada hari ini, pada tahun-tahun ini. Ini peristiwa yang terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Sekarang sudah 1445, abad ke-15 Hijriah. Dulu terjadi di Tarim seperti itu, berapa ratus tahun abad kemudian terjadi lagi di Indonesia yang dipantik antara lain oleh Kiai Haji Imaduddin. Sebenarnya yang diingini oleh Kiai Imad itu kan, benarkah seorang bernama Ubaid yang kemudian disebut Abdullah, dari Abdullah kemudian menjadi Ubaidillah, kurang lebih seperti itu kan? Benarkah tokoh ini adalah turunan Rasulullah yang sambung nasabnya melalui Sayyidina Husain? Kan seperti ini yang ingin dicari. Tetapi kemudian kan melebar kemana-mana, dan diantara pelebaran persoalan untuk menemukan kebenaran fakta ilmiahnya, ada beberapa informasi yang disampaikan melalui media dan juga di kolom komentar kami bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat, sudah ditetapkan, sudah diakui oleh Naqabah internasional, termasuk beberapa waktu lalu ya. Anda jangan macam begini-beginilah, bahwa nasab Sadah Ba'alawi, bahwa yang tertuang dalam Rabithah Alawiyah itu sudah diakui oleh Naqabah internasional, Naqabahnya namanya ini. Padahal titik poinnya, kalau dikembalikan kepada pertanyaan Kiai Imad, penelusuran Kiai Imad, bukan Anda atau nasab Anda diakui oleh siapa, tapi benarkah kakek moyang Anda yang bernama ini sambung nasabnya ke Rasulullah dengan mendasarkan kepada fakta-fakta kitab-kitab yang mendekati atau sezaman dengan masa hidup beliau. Yang ingin dicarikan di sini bukan pengakuan. Nah, nampaknya pada abad ke-6 Hijriah ada kesamaan dengan hari ini, ketika orang Tarim mempersoalkan atau mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi di sana, bukan menunjukkan ini loh data-data kami, kitab yang menunjukkan ini. Karena kan sudah ratusan tahun ya, kalau ngitung dari Nabi Muhammad abad ke-1 Hijriah sampai ke-6 kan sudah ratusan tahun. Setidaknya kan ada kitab-kitab nasab yang bisa ditunjukkan, ini loh leluhur kami, bukti-bukti otentiknya ini. Atau setidaknya kalau bukan kitab terbitan ya manuskrip, tetapi malah datang ke Basra minta diisbat nasabnya. Jadi sama seperti hari ini. Terkait dengan peristiwa itu, Kiai Imad memberikan catatan ini agak menggelitik. Sebagaimana umum diketahui bahwa
tiga putra dari Ahmad bin Isa itu ada di Basra, mestinya kan kalau memang kita keluarga besar dari Ahmad bin Isa, anak turunannya, sebelum mendatangi qadhi yang atau imam yang di Basra, kita datang dulu dong ke saudara kita yang ada di sana, minta silsilahnya, sambung nasabnya ke kita, kan seperti itu. Itu yang menjadi catatan Kiai Imaduddin Utsman dalam tulisan kemarin ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, poin tadi adalah bahwa setidaknya dari tulisan Kiai Imad ini menginformasikan kepada kita bahwa sejak abad ke-6 Hijriah nasab Alawi sudah diragukan oleh masyarakat Tarim. Kemudian keraguan-raguan masyarakat Tarim bukan dijawab dengan menunjukkan manuskrip atau literasi, tetapi malah minta isbat nasab ke Basra, dan itu pun diragukan, benarkah terjadi isbat di Basra? Hal lain, sahabat-sahabatku sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini menginformasikan kepada kita fakta-fakta yang terjadi pada abad ke-10 Hijriah, karena kitab tadi ditulis pada tahun 900 sekian Hijriah, ya abad ke-10. Maka dimungkinkan pada abad 10 itu terjadi pergolakan sebagaimana pada hari ini di dalam meragukan nasab Alawi. Saya bacakan dari tulisan Kiai Imad. Dari sana kita dapat memahami bahwa nasab Alawi sangat diragukan di abad ke-10 itu, yaitu ketika Muhammad akhirnya menulis kitab Al-Ghurar itu, atau minimal sangat diragukan mulai abad 9, di mana berita isbat ke Basra itu pun diceritakan oleh Al-Jauhar Al-Safaf karya Al-Khatib yang wafat pada 855 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi nasab Alawi dibangun di abad ke-9 Hijriah oleh usaha dua serangkai, Al-Khatib dan Ali Al-Sakran. Namun penulis hanya menjadikan Al-Sakran sebagai tokoh awal penyebut nasab Alawi dikarenakan kitab Al-Jauhar Al-Safaf sampai saat ini masih berupa manuskrip aneh dalam tanda petik, yang kalangan Ba'alawi sendiri sepertinya tidak berani mencetaknya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa konstruksi atau bangunan nasab Alawi ini dilakukan pada abad ke-9 Hijriah, usaha dari dua serangkai menurut Kiai Imad, yaitu Al-Khatib dan Habib Ali Al-Sakron, sebagaimana yang sering kita dengar namanya dan saya juga pernah mengupasnya di sini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, kalau memang ada hal yang perlu disanggah, monggo disanggah. Saya hanya menyampaikan ya, bahwa sekali lagi konstruksi atau bangunan dari nasab Alawi itu didirikan pada abad 9 Hijriah melalui dua serangkai, Al-Khatib dan Ali Al-Sakran. Tetapi dari kitab Ali Al-Sakran itu diterbitkan, sementara dari Al-Khatib itu tidak diterbitkan. Nah, dari sini kemudian dimungkinkan terjadi gejolak, maka dibuatlah jawaban-jawaban melalui tulisan-tulisan pada saat itu untuk tetap memperkuat bahwa nasab Alawi itu tersambung ke Rasulullah, sehingga muncullah kitab-kitab seperti kisah-kisah dalam kitab seperti dalam Al-Ghurar dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada masa abad ke-10 Hijriah tersebut. Dan jikalau hari ini terjadi dan kemudian ada kesamaan dengan peristiwa masa lalu, mungkin itulah yang disebut pengulangan sejarah, wallahu a'lam. Tetapi dari semua yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini, menurut hemat saya perlu juga untuk dikritisi bagi mereka yang memang memiliki data-data untuk mengkritik. Bukan hanya sekedar mengkritik apa adanya. Sekali lagi di sini saya hanya memberikan data pembanding dari seorang Imaduddin Utsman. Bagi Anda yang memiliki data penyanggah, monggo. Agar apa? Agar berimbang dan menjadi titik keilmuan, bukan kemudian memberikan jawaban seperti pengulangan tadi, bahwa nasab Alawi sudah diisbat oleh Naqabah Internasional. Bukan di situ, tapi titik poinnya bahwa benarkah tokoh yang bernama Ubaidillah atau Abdullah itu adalah tokoh historis yang memiliki dasar kuat secara literasi primer ataupun yang mendekati tersambung sahih ke Rasulullah. Hanya pada titik itu yang ingin dicapai.
bukan yang lain-lain. Yang lain-lain adalah kembangan-kembangan. Baik saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari hal ini kita sikapi sebagai diskursus ilmiah, bukan pemecah belah satu sama lain, sebagaimana disampaikan oleh dua tokoh sepuh Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Sa'il Akhir Sirat, bahwa jikalau hal ini dilakukan diskusi ilmiah akan ketemu. Jangan saling membenci, lakukan diskusi. Seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, dan mohon maaf pula jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.